Halo para pecinta drama serial India. Selamat datang kembali di channel Klip Bolly yang tentunya akan membahas serial India terbaru. Kali ini kita akan membahas serial terbaru di Antv yaitu Yeh Jadoo Hai Jin Ka episode 3. Seperti biasanya, jika kalian suka dengan channel ini silahkan tekan tombol subscribe. Langsung saja kita masuk ke sinopsisnya. Episode dimulai dengan, Dadi dan Pupi mengikat Aman. Dadi bilang kita harus mengikatnya untuk saat ini, kita tidak bisa menghentikannya jika dia berubah lagi. Parvin menangis dan bertanya sampai kapan ini akan terjadi. Dadi mengatakan begitu dia bertunangan, bayangan jin tidak akan datang padanya lagi. Parvin mengatakan ketika Aman sadar dan bertanya kepada kita tentang masa lalu, apa yang akan kita katakan padanya? Dadi bilang kita tidak akan memberitahunya masa lalu. Mereka menangis. Suli Suara menjelaskan bahwa ayah Aman yang bernama Junaid, dulu tinggal di Unnao. Flashback menampilkan, para preman memukuli Junaid dan meminta uang darinya. Dadi dan Parvin menangani Junaid. Junaid mengubah dirinya sendiri. Dia berpikir untuk menjadi orang kaya, dengan mengorbankan apapun. Dia mengatakan Parvin, aku berjanji akan menjadikanmu sebagai ratu, aku akan memenuhi janjiku, anak-anak kita tidak akan dibesarkan dalam kemiskinan. Selan, Junaid pergi bertemu Jin untuk membuat kesepakatan. Dia siap memberikan harga berapapun untuk mendapatkan uang. Dia mengendarai perahu untuk mencapai Jin dan memanggil Jin. Jin muncul. Junaid mengatakan aku ingin menjadi orang terkaya di dunia, aku siap membayar berapapun harganya. Jin meminta anak pertamanya. Junaid bilang aku terima, kau ingin anak pertamaku maka baiklah, dan aku hanya ingin menjadi yang terkaya. Dia lalu berjanji akan memberikan Aman kepada Jin. Flashback berakhir. Pagi harinya, Aman bangun dan melihat Bazigar. Dia menemukan dirinya di rantai. Bazigar menangis bersamanya. Aman mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Seseorang melempar kunci. Bazigar mendapatkan kuncinya. Aman melantunkan mantra sihir dan rantainya terbuka. Di tempat lain, Rosni dan ibunya kaget melihat mobil yang rusak itu. Ibunya bertanya, apa yang terjadi dengan mobilku? Rosni mengatakan itu adalah kesalahan orang itu, dia adalah jin. Dia yang menyebabkan mobilmu seperti ini. Ibunya menangis. Rosni bercanda. Ibunya berteriak. Rosni melarikan diri. Kembali ke rumah Aman, Parvin dan Pupi pergi ke kamar Aman dan memeluknya. Aman mengatakan ini semua terjadi karena aku. Parvin bilang lupakan saja, pikirkan pertunanganmu. Mertuamu akan datang. Dia lalu bertanya apakah kamu lupa apa yang terjadi kemarin. Pertunanganmu ini satu-satunya cara untuk melindungi kita. Aman mengatakan semuanya berubah sekarang, aku ingin jawaban atas perubahan yang aku alami. Dadi masuk mengatakan itu terjadi, karena Jin telah mendekati Aman. Jin datang ke sana. Dadi bilang kita akan mendapatkan buktinya di kamar Aman. Kemudian, mereka mendengar suara Chotu. Pupi bertanya siapa dia. Dadi mengatakan Saima dan Sarah pergi ke London untuk membawa Chotu. Pupi bertanya siapa mereka, apakah mereka saudara perempuan Aman. Aman bilang mereka seharusnya tidak tahu ini, kau menemukan tandanya di sini. Dia lalu pergi dan memeluk Chotu. Dadi, Parvin dan Pupi mencoba menemukan tanda itu. Dadi mendapat telepon dan mengatakan tidak, kami tidak mendapatkan apa-apa. Mereka semua kemudian terkejut ketika melihat cincin api. Dadi bilang ada. Wanita itu berkata api, kegelapan datang sebelum malam, api datang sebelum jin. Jin melihat Aman dari jendela. Wanita itu mengatakan ini adalah api jin, dia ada di depan kita, dia akan masuk ke dalam rumah untuk membawa Aman. Segera matikan apinya. Dadi dan yang lainnya berusaha untuk memadamkan api tersebut.
Jin meletakkan tangannya untuk menangkap Aman. Dadi, Parvin dan Pupi membuang air untuk menghentikan Jin. Api pun padam. Tangan itu kembali dan Jin pergi menghilang dari sana. Di tempat lain, Rosni pergi ke toko roti dan berbicara dengan pemilik tentang mobil yang terbang dan jatuh. Dia banyak bicara sehingga membuat pemilik toko pingsan. Sementara itu, Aman memeluk saudara perempuannya. Mereka bilang kami sangat merindukanmu. Chotu menggoda mereka. Mereka berdebat. Aman menghentikan pertarungan mereka. Dia meminta mereka untuk mandiri secara finansial, lalu mereka akan menikah. Mereka bertanya mengapa kau melakukan perjodohan? Ada memakai pakaian yang membosankan, katakan satu kualitasnya. Aman bilang, dia berbicara lebih sedikit tidak seperti kalian berdua. Kembali ke toko, Rosni bertanya apakah kau baik-baik saja. Pria itu bilang aku punya banyak kerugian sejak kau tidak datang ke sini kemarin. Rosni menghitung dan mengatakan bahwa kita mengalami banyak kerugian. Pemilik toko kembali pingsan. Di tempat lain, Aman bertanya padanya ibunya, apakah kau tidak mendapatkan air? Parvin mengatakan, aku sedang membuat air sangemarmar. Aman bertanya lagi, mengapa kau tidak turun? Parvin mengatakan, aku takut menghadapi ejekan, aku melakukan kesalahan, seharusnya aku tidak membiarkan ayahmu pergi ke sana. Aman mengatakan itu kesalahan wanita itu, dia tidak tahu malu, dia tahu ayah sudah menikah, bahkan kemudian dia menikahinya untuk kekayaan. Berhenti membuang waktu, dia bukan siapa-siapa, air mata ini adalah mutiara bagiku, berhenti memikirkannya. Parvin mengatakan, aku tidak bisa melupakan ejekan itu sampai kapanpun. Aman mengatakan, aku akan menghadapi mereka, dan aku akan membunuh siapapun yang mengejekmu. Dia lalu memeluknya. Parvin menangis di pelukan putranya. Parvin mengatakan, kau sudah dewasa sekarang, kau dulu memegang jariku dan berjalan, sekarang aku akan memegang tanganmu dan berjalan. Selanjutnya, Ada dan keluarganya datang dalam acara pertunangan. Aman datang bersama keluarganya. Parvin memeluk Ada. Ada bertanya pada Parvin, bagaimana kabarmu sekarang? Pupi mengatakan, dia baik-baik saja. Dadi mengatakan, tadinya dia pingsan. Parvin mengatakan, ya aku baik-baik saja sekarang, ayo, kita akan memulai rasam. Jin muncul lagi. Aman memakai cincin itu. Dia memegang tangan Ada untuk memakaikan cincin. Jin melihat mereka. Dadi kemudian mendapat telepon dan pergi. Dia bilang kita telah memadamkan api. Tetapi, dia datang ke kamar Aman dan terkejut melihat api menyala lagi. Aman menatap Ada. Episode berakhir. Recap, Jin muncul di rumah. Semua orang terkejut. Rosni datang ke sana.